Ferry, Arab. Ferry, Hmm. Ya, kamu mengklaim Al-Quran itu berbahasa Arab di seluruh dunia ya, sama. ya. Oke. Kalau misalnya saya membuktikan sama kamu bahwa Nah, Al-Quran yang hmm. berbahasa Arab di seluruh dunia itu Hmm. beda-beda gimana kira-kira? Apakah kamu siap meninggalkan agama Islam? Enggak lah. Nah, ini kamu bagaimana kamu kayak gini, Ferry? Ya, ya, masa harus ninggalin Kata agama kamu Islam atau sama. Ferry, agama dengar, Islam? dengar. Kamu Enggak. kan Kalau membuat emang, sebuah klaim nah, bahwa enggak maksudnya Al-Quran itu gini. di seluruh Kalau emang dunia, benar-benar buktikan jangan aja, jangan. panik, jangan panik, Ih, tenang, tenang, tenangkan diri, tenangkan diri, tenangkan kok diri, jadi saya yang tenangkan diri, panik? Nah, kecerdasan Edis itu di situ, tenangkan diri dulu, teman-teman. tenangkan diri. Dia sendiri Tadi kan yang kamu panik, membuat tapi sebuah bisa klaim. mengklaim ke orang lain kalau dia kalau bahwa orang lain itu panik. Ngomong terus nih, tanda panik nih, tanda panik, panik, kamu Nah, panik. itulah kehebatan Edis di situ. Lu, lu, Salut lu, lu, saya lu, lu. Edis. Kamu tadi membuat sebuah klaim. Setiap Edis berdebat sama Islam pun Takut kayak bener gitu. dia kan. Peri, Setiap kamu kan Edis tadi berdebat membuat nih. sebuah klaim Edis bahwasanya berdebat sama Al-Quran di Polres seluruh dunia misalnya. itu sama, bener nggak? Hmm. Bener nggak Misalnya Al-Quran di Bang seluruh Polres dunia sama? masuk ke room Edis, tapi Edis malah ngebahasnya Udah, kau tidur di bawah sana. busuk Kau ngomong PI. terus, hanya ngomong terus. Teman-teman, setiap orang Islam membuat klaim tentang agama Islam, disitulah dusta itu terjadi. Coba, setiap orang Islam berbicara tentang Qur'annya, maka disitulah seorang Islam itu harus berbohong. Hmm, Tidak percaya? Kalian tidak percaya itu? Saya akan buktikan perkataan saya itu. Nih, ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta, bahkan kepada dirinya sendiri. Tadi dia bilang Quran di seluruh dunia sama. Oh, sama. Belgedes. Sama dari mana? Quran di dunia itu beda-beda. Sudah menyimak dari tadi, Jal? Des, Al-Quran itu di mana berbedanya ya? Contohnya, Baik. Oke, oke, sebentar Rijal. Udahlah, udah kau nipu-nipu terus gini. Kamu makanya, mengatakan, pelan, Des, pelan, pelan. Gini, orang Islam mengatakan bahwa Al-Quran di seluruh dunia itu sama. benar, sama. Oke, bacaannya sama. Lihat saja. Al-Fatihah di Eh, Indonesia, tenang dulu, tenang. Al-Quran di seluruh dunia bacaannya menjawab sama. saja saudara kita, dia kejang-kejang. Nah, ini Menjawab gimana sih saja. Rijal nih? Saya mau ngomong, kamu kok panik begitu? Ini gimana, Des? Gini. Saya bertanya. Sebentar, Hmm. sebentar Rijal, gini. Kalau misalnya saya membuktikan bahwa bacaan Al-Quran di seluruh dunia itu beda-beda, apakah kamu akan meninggalkan agama Islam? Logat bacaannya maksudmu? Logat bacaannya. Apakah ayat Al-Qur'annya atau logat bacaannya? Bacaannya, Ya, bacaannya beda. logat pembacanya. Ya, Bukan logatnya, benar ada perbedaan bacaannya beda. logatnya, tetapi Nah, inilah suratnya kamu nggak ada ngomong, yang saya berbeda. ngomong ini Rijal. Eh, kalau ngomong gantian, gantian kalau ngomong. Gantian dari mana? Baiklah, kamu Ya, di bawah saja silakan. sana. Tidur kau di bawah Rijal. Orang ngomong terus. Panik mereka teman-teman. Panik, aduh. Saya heran mereka ini ya teman-temannya. Orang Islam akan selalu menutup-nutupi sesuatu yang memang busuk di dalamnya. Teman-teman sekalian, cerita-cerita omong kosong yang mengatakan seluruh bacaan Al-Quran di seluruh dunia sama, itu adalah kebohongan yang sangat sangat nyata. Iya, kalau ada orang Islam yang ngomong Quran sama di seluruh dunia, suruh ke sini orangnya, suruh ke sini. Sejak kapan? Dari mana ada ceritanya Quran di seluruh dunia sama bacaannya? Panik mereka kalau mau kita bahas itu. Ngomong terus dia panik.
Oke, kita kasih mic Aditya. Selamat malam, saudara Aditya. Halo Bang. Ya, silakan. Nyalakan kamera. Maaf saya. Sekali lagi teman-teman ya, kalau Anda Kristen, Anda jangan mengajukan permintaan naik. Saya mohon ya, kalau Anda Kristen, jangan mengajukan permintaan naik. Teman-teman ya. Karena kalau Anda naik pun, Anda juga nggak tahu mau ngomong apa. Ya. Oke, kita kasih naik ada saudara Fajar pakai F. Fajar pakai F. Oke, Fajar. Ini kayaknya kemarin udah sempat naik. Tapi dia ini kan udah jadi Kristen ini Fajar. Fajar? Halo Bang, ketemu lagi Bang. Iya. Muslim? Kan kemarin sudah masuk lift Bang. Oh iya, ini Fajar kan yang tadinya orang pondok pesantren, kemudian sudah meninggalkan agama Islam. Betul. Kemarin itu Bang, dari live kemarin banyak sekali yang apa ya? Info. Meragukan begitu kan? Mm-mm. Inbox, DM meragukan begitu. Pasti itu pasti. Jadi saya balas begitu. Kalau mau dites silakan. Saya kirimin nomor WA saya tapi tidak ada respon sama sekali. Iya, mereka biasanya cuman gitu. Apalagi yang inbox itu cuman akun-akun bodong. Akun-akun bodong nggak jelas, tahu kan? Iya, betul. Yang namanya nggak jelas, Jadi mereka user tuh apa ya? 547 apa gitu kan? Namanya nggak jelas. Betul itu Bang. Mereka suka kejang-kejang. Iya. Jadi teman-teman, kalau kalian bener-bener mau serius, pakailah akun asli kalian. Foto asli, akun jelas. Akun saja nggak jelas, gimana mau nanggapin? Begitu. Kemarin kan waktu kita live kan saya kan masih kerja Bang. Sekarang sudah pulang, sudah di mes. Oke. Mungkin kalau Jadi begini, Bang Fajar. Apa ya? Oh ya, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Apa ini yang mau Anda sampaikan, Bang Fajar? Enggak, maksudnya buat teman-teman semua ya, kita kan di sini kan saling bertoleransi. Contohnya channel Bang Edis ini sebenarnya bukan mau untuk menjelek-jelekkan satu sama lain. Cuman kan di kalian kan banyak sekali yang apa namanya? Halo? Sama teman-teman, kalau memang kalian tidak suka ya jangan mengusik, setidaknya begitu. Karena Bang Edis ini sebenarnya bukan mau maksud untuk menjelekkan atau bagaimana, hanya apa namanya mengimbangi ya Bang Edis ya, mengimbangi begitu. Betul. Jadi untuk kalian semua nanti itu berat nanti kalian. Kalau kalian debat kalah terus berat nanti. Ya contohnya ini si Rizal nih. Ini abang ini terus nih, dia. lihat ini abang ini nih ngomong terus ini entah gimana nih calon Iya, pikirannya panik nih. dia ketika dibahas agamanya. Panik dari mana? Ya? Panik dari mana? tuh? Rizal, kamu kan tadi membuat klaim bahwa Al-Quran di seluruh dunia itu sama bacaannya. Sama benar, nggak ada yang berbeda. Nah, kalau misalnya saya tunjukkan beda gimana? Silakan tunjukkan. Iya, kamu Tapi- nggak siap nggak kamu meninggalkan agama Islam kalau saya tunjukkan beda-beda? Loh, Kau buat apa saya tunjukkan kamu kalau kamu itu bisa masih kau ngeyel? tunjukkan. Aku kan sudah bacakan Ar-Rahman, Alamal Quran, Khalaqal Insan, Alamahul Bayan. Coba dari huruf-hurufnya. Kalau Apa ada yang Al-Quran berbeda cuman di itu? Dimanapun itu, coba kasih tunjuk surat Ar-Rahman. Aku langsung murtad hari ini, langsung Ya, dibaptis. sebentar. Baik, Apakah aku Al-Quran lihat. hanya surat Kalau- Ar-Rahman? Ya, mana ada?
Kalau ini, Oh, Dis, ternyata dia nggak dengar kita ngomong. kalau ini, Ternyata dia nggak dengar kita ngomong. Pantesan. Bang Rizal. Hmm. Bang Rizal daripada kamu malu-maluin, Bang, udah mending tidur aja, Bang. Wah, berat sekali kamu tuh, berat ya. Kacau. Pantesan kita ngomong, ternyata dia nggak dengar. Di pinggir jalan pula dia kan. Nah. Bang Edi, naikin yang lain aja, Bang. Itu Oke, Rizal coba itu ya, memang saya mau kasih pansos dulu itu, naik Bang. satu muslim ya. Kita kasih naik satu muslim. Coba ya. Sebentar. Yang muslim ya, teman-teman yang muslim yang mengajukan permintaan naik ya. Yang bukan muslim, tolong jangan mengajukan permintaan naik. Coba kita kasih naik, ada Aveto 05. Oke, terpental. Kita kasih naik, ada sabar ya. Saudara sebentar. Ini kayaknya muslimah ini, Fafa. Iya, Fafa. Iya, selamat malam, Saudara Fafa. Ya, ya selamat malam Bang. Iya, muslimah ya. Insya Allah. Iya, silakan nyalakan kamera. Aduh, on cam ya? Sudah, kalau sudah malu jadi orang Islam ya saya taruh di bawah. Bentar, aku pakai hijab dulu. Aduh. Ini Bang Fajar nih nyantri Hijab udah berapa dulu lama, dong. Bang? Gimana Bang, Mengadis? 3 tahun, Bang, saya. 3 tahun nyantri, kemudian murtad meninggalkan agama Islam ya. Oh, ini Iya, betul. udah pindah agama ya siapa nih Fajar? Fajar, si Fajar, dia sudah meninggalkan agama Islam. Anda kapan ini? Iya, silakan Fafa, nyalakan kamera. Iya, sebentar. Iya. Gimana Fafa? Apa yang mau Anda Gimana? sampaikan? Nggak gimana-gimana. Senang aja yang lihat banyak. Oh, begitu. Iya. Oke, Fajar, saya tanggapi si Fafa dulu ya. Boleh, Kak, siap. Oke, baik, saya turunkan dulu ya si Fajar ya. Ya, Fafa. Tadi menyambung, ada 2 orang Islam datang ke sini itu membuat klaim bahwasanya Al-Qur'an itu bacaannya sama, di seluruh dunia sama. Hurufnya huruf Iya. Arab, bacaannya sama. Saya bilang itu kebohongan yang dipercayai oleh orang Islam. Iya, kalau menurut saya sama gitu. Kalau menurut saya, tapi Oke. kebenarannya saya nggak tahu. Kebenarannya tidak tahu. Makanya saya bilang, ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta, bahkan kepada dirinya sendiri. Gini, kamu kan Ya, mempercayai mungkin itu benar, ya. Bang. Gimana? Mungkin benar. Mungkin benar. Kok mungkin? Kenapa mungkin? Oh, karena saya nggak tahu kebenarannya, mending saya ngomong mungkin ya. Oh, Karena udah saya nggak tahu takut dia. kebenarannya. Oke. Kalau ternyata Quran berbeda-beda, Nggak takut, ngapain takut sama kamu? Nggak gigit kok takut. bukan Nggak takut gigit, sama kan? saya, takut dengan kenyataan. Cobalah, kalian yang Kristen-Kristen, pasti kalian sering mendengar kan klaimnya orang Islam, Quran di seluruh dunia sama bacaannya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ternyata, teman-teman, ternyata seorang muslim sekarang sudah mulai sadar bahwa Quran beda-beda dan nggak apa-apa beda-beda. Ayo, silakan. Saya masih menanti-nantikan seorang muslim yang memiliki ilmu pengetahuan ya. Karena kalau muslim yang nggak memiliki pengetahuan itu saya anggap hanya hewan saja ya. Oke, M. Sukron, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, muslim bang. Alhamdulillah muslim. Ya, silakan bang, nyalakan kamera. Oke, sebentar, mau pakai baju dulu. Bukannya dari tadi disiapin bajunya. Baru naik nggak pakai baju. Aduh. Oke, siapkan, nanti ambil baju dulu ya. Nanti kalau bajunya sudah ada, baru naik lagi. Ya? Udah bang. Oh, sudah. Coba bang, benerin dulu kameranya bang. Jangan diarahkan ke sinar itu, ke lampu. Silau. Kenapa? Nah, coba taruh dulu posisinya yang tenang gitu. Tenang. Jangan panik bang. Saya tahu orang Islam kalau nonton Edis TV sudah gemetaran mereka, saya tahu. Gak bentar, kok aman. Ya coba taruhlah HP-nya yang bagus. Taruh dulu HP-nya yang bagus. Jangan begini. Oh, begini. Oh, gempa bumi. Coba taruh yang bagus. Udah? Udah. Oke. Jadi gini, Bang. Tema kita ini ketika Islam menjelaskan Al-Qur'an, disitulah dia harus berdusta. Bahkan kepada dirinya sendiri. Ya, terus? Setuju nggak Anda? Enggak setuju. Nggak setuju. Baik, kita buktikan ya. Ya. Oke. Benarkah Al-Quran itu sama di seluruh dunia? Sama, betul. Sama. Baik. Disinilah Karena Anda yang sudah berdusta bahkan terhadap dirimu sendiri. Baik. Tidak, tar dulu. Al-Quran itu sama di seluruh. Katanya. Tadi Anda membuat klaim Al-Quran di seluruh dunia sama. Iya, sama. Karena yang membuat Al-Quran itu hanya satu, Allah. Oke, baik. Kalau misalnya berbeda, saya buktikan bahwa Quran di dunia beda-beda bacaannya gimana? Coba beri contohnya. Baik. Kita kasih contoh ya. Ya. Teman-teman. Baik. Ini adalah pernyataan seorang pakar Al-Quran. Ya, saya akan balikkan kamera Anda. Ketika dia menunjukkan berbagai macam Quran yang berbeda-beda. Dari Quran versi Wars, dari Quran versi Qalun, dari Quran versi macam-macam. Nih ya. Nama channelnya adalah ini. Lajnah Kemenak. Oke? Oke. Saya bacakan. Kita putarkan bersama. Anda nyimak ya. Saya besarkan dulu suaranya. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang video yang beredar beberapa waktu yang lalu yang menarasikan tentang ternyata Al-Quranul Karim juga memiliki perbedaan dan pertentangan. Video ini diunggah oleh seorang yang bernama Gracia Pelo. Di situ dia jelaskan dengan membawa mushaf selain riwayat Hafiz, yang itu kemudian dia jelaskan, dia jadikan argumentasi bahwa Al-Quran tidak mengalami pertentangan satu dengan yang lain. Satu hal yang perlu digarisbawahi dalam perbedaan terkait dengan bacaan Al-Quran, bahwa terkait dengan Al-Quran ini memiliki namanya qiraat. Ini kita bawa mushaf Al-Quran yang dicontohkan. Ini adalah mushaf riwayat Warash, ya, riwayat Warash. Ini dipakai di mushaf resmi di Maroko. Kemudian yang ini adalah mushaf dengan riwayat Ad-Duri dari Abu Amr. Kemudian ini adalah mushaf dengan
dengan riwayat qaulun dari Imam Nafi. Yang besar kecil, ya tanggung. Dari mushaf-mushaf ini, kemudian Gracia Velo kemarin dia menjelaskan tentang perbedaan, misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, surah kedua ayat 8. Nih, ini surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah dikasih contohnya, dikasih ayatnya ini. Bahwa beda. Nih, perhatikan. Allahu bighafilin amma ta'malun dalam riwayat Hafiz. Sementara dalam riwayat Warsh bacanya wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Ta'malun Hafiz dan ya'malun riwayat Warsh. Itu dia katakan sebagai bentuk perbedaan. Satu hal yang dilupakan oleh Gracia Velo adalah bahwa kesamaan Al-Quran itu adalah kesamaan dalam bentuk susunannya. Jadi keseluruhan Al-Quran, baik itu riwayat Hafiz, riwayat Warsh, riwayat Ad-Duri tadi, itu semua isinya adalah tersusun dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Oke, baik. Kita berhenti dulu di situ ya. Oke. Nah, tadi Anda sudah saya tunjukkan bahwa seorang pakar agama Islam sendiri sudah mengakui bahwa ada bacaan yang berbeda. Misalnya, di dalam salah satu versi Al-Quran disebutkan takmalun, di dalam satu versi Al-Quran dikatakan ya'malun. Beda, takmalun sama ya'malun beda. Sekarang saya mau tanya. Sinil kayak gitu, bukan gitu. Quran yang asli itu berbunyi gemerincing lonceng, lalu kalian ngarang jadi bahasa Arab. Mau saya tunjukkan dalilnya nggak? Bahwa wahyu yang asli itu berupa lonceng. Tunjukkan. Baik, kita kasih tunjuk. Aduh, memang teman-teman ya, orang Muslim ini tidak pernah menyadari agamanya karena mereka beragama itu hanya ikut-ikutan saja. Nih ya. Oh, nih saya tunjukkan. Saya tunjukkan hadisnya. Quran yang asli itu bukan bahasa Arab, tapi bunyi lonceng tadi. Gitu. Nih. Oh, nekat yang nyata. Nih. Baik. Saya bacakan ya. Dari Aisyah, Ummul Mukminin, dan seterusnya. Bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepadamu? Maka Rasulullah menjawab, terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng. Dan cara ini yang paling berat bagiku. Lalu terhenti dan aku sudah memahami apa yang disampaikan. Tiba-tiba Muhammad ngerti dengar suara lonceng. Lalu Muhammad ngerti apa yang disampaikan. Jadi bang, wahyu yang asli itu tadi suara lonceng tadi. Dan kemungkinan itu suara lonceng gereja di samping rumah Muhammad. Wahyu datang. Nguping di gereja. Itu bang aslinya. Mau saya putarkan lagi nih. Inilah suara asli Al-Quran. Nih. Ah, itu. Gimana? Oke. Boleh saya sekarang tanya? Silakan. Sama Kembian. Agamamu apa? Aduh, lari kemana? Saya mau nanya. Yang seputar yang barusan kita bahas itu tadi tanyakan. Jangan lari kemana-mana. Saya seorang Kristen, tetapi temanya jangan dilompat-lompatin. Anda sudah setuju nggak dengan apa yang saya katakan tadi? Hah? Kenapa? Aduh. Oke lah, saya undang muslim yang lain dulu dah. Sakit kepala saya nanti ngomong sama Anda terus ini. Aduh. Memang berat ya teman-teman ya.
Kita itu menyampaikan fakta, kita menyampaikan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Tetapi orang Islam masih bersikeras saja. Padahal yang saya katakan itu sesungguhnya ada dalilnya. Yuk silakan. Yuk. Kita kasih naik ada cinta. Cinta. Ya, selamat malam saudari Cinta. Halo, Cinta. Malam. Malam. Ya, silakan nyalakan kamera. Nanti kalau ngomong di sini biasanya nggak boleh ngomong, nanti abang Baik, aja. saya turunkan ya. Kalau curhat-curhat doang. Ketika Anda saya suruh menyalakan kamera, lalu Anda berputar-putar ngeles seperti komedi putar, saya akan langsung tendang Anda menuju ke neraka jahanam. Teman-teman sekali lagi ya, kalau kalian sekiranya sudah malu jadi orang Islam, kalian dilihat orang itu takut, ya kan? Aduh, nanti saya dilihat orang jadi orang Islam saya malu. Jangan naik. Ini khusus orang Islam yang masih bangga dengan Islamnya. Ya, ayo silakan. Yang muslim-muslim silakan ajukan permintaan naik. Tetapi Anda jangan malu jadi orang Islam. Bila perlu Anda banggalah jadi orang Islam dan debatlah saya. Bantahlah apa yang saya katakan. Ya. Yuk. Kita kasih naik ada Titi Hena. Titi Hena. Ya, Titi Hena. Selamat malam Titi Hena. Halo. Oke, baik, saya turunkan ya. Teman-teman pastikan ketika kalian itu memegang layar Anda, pastikan ya, lihat apakah Anda itu sedang mengajukan permintaan naik gitu ya. Oke, kita kasih naik ada Arfah. Oke, Arfah. Banyak muslimah-muslimah datang nih ya. Nampaknya mereka sudah mau cerita bahwa mereka sudah ingin meninggalkan agama. Halo? Ya, Arfa, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan Arfa nyalakan kamera. Udah? Belum. Jangan berdusta, belum sudah berdusta ini. Mentang-mentang Muhammad mengizinkan orang Islam boleh berdusta di dalam 3 hal. Langsung mau dipraktekkan di sini. Aduh. Belum terbuka layarnya. Nah. Udah. Ya. Saudari Arfa, apakah Anda ini seorang muslimah? 100% saya muslimah. Saya bangga menjadi umat Islam. Anda kreator yang sangat menjijikkan. Kok bisa? Karena Anda terlalu menghina agama Islam. Oke, baik. Anda tahu? Karena setiap Anda live saya ikutin. Anda bilang di hidung ada setan. Anda yang setan. Karena itu membersihkan diri kita. Kita membersihkan diri dari hadas besar. Karena Anda tidak tahu. Karena Anda kafir. Oke. Anda Jadi ingat itu. ketika saya mengatakan bahwa di hidung orang Islam ada setan, saya berbohong atau tidak? Itu tidak berbohong, tapi itu mengeluarkan setan dari hidung kita. Itu berbohongnya dari mana? Najis. Itu bukan bohong, najis. Terus Anda bilang katanya fitnah. Itu kita itu tahu Anda. Setiap mengapain air wudhu kita harus bersih. Sedangkan Anda sebentar. Dengar. Tenangkan diri dulu, tenangkan. Tenangkan dulu. Anda Aduh, tidak usah menjelaskan agama Islam. Tenangkan dulu gini. Dengar. Tadi kan Anda bilang Anda bahwa karena orang Kristiani
pergi ke Jangan gereja itu kemana-mana kotor. dulu. Tadi kan dengar, Anda bilang dengar, bahwa channel Anda ini jangan, menjijikan, katanya memfitnah. Anda yang menghina. Betul. Dengar. Anda jangan, Memfitnahnya Anda di jangan sok mana? apa. Anda suka menjelekkan agama Islam. Menjelekkannya di mana? Gimana menjelekkan Anda, maksud Anda? Tadi kan Anda menuduh saya menjelekkan agama Islam. Iya? Lalu saya tantang Anda di mana saya menjelekkannya. Terus Anda bilang, kata Anda di hidung orang Islam ada setan. Kan memang betul. Itu bukan setan, bukan ada setan di hidung, bukan ada setan di Baik. hidung manusia Islam. Saya bukan. tunjukkan hadisnya ya. Mengeluarkan kotoran dari hidung, bukan setan. Saya tunjukkan. Baik, Apa saya yang tunjukkan tunjukkan? hadisnya. Saya tunjukkan hadisnya bahwa setan itu tidur di lubang hidungnya orang Islam, termasuk di lubang hidungmu. Saya tunjukkan. Nih, saya suruh nanti Anda membaca, tapi jangan lagi Anda bilang bahwa saya menjelekkan agama Islam. Saya putar kamera saya. Dengar, Anda nggak usah membuka hadis-hadis, Anda nggak usah buka begitu. Anda tidak percaya lagi dengan setan hadis. Tidur, Anda tidak percaya dengan manusia hadis kafir. ini. Dengar dulu manusia kafir. Loh. Dengar dulu. Ini Muhammad yang bilang Anda gimana? nggak usah menjelekkan muslim kafir. Dengarin dulu. Nih, saya dengar. bacakan ya, saya Dengar bacakan nih. kafir. Ini bahkan judulnya, Dengar. bahkan ini sudah judulnya, setan bermalam di rongga hidung. Apa yang harus kita lakukan? Nih, perhatikan. Nih ya, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, jika seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaknya dia beristinsar. Maksudnya memasukkan air ke hidungnya untuk kemudian dikeluarkan kembali sebanyak 3 kali. Karena setan-setan tidur di lubang hidungnya. Makanya saya bilang di lubang hidungmu ada Karena setan. setan-setan itu. Lu Kafir, gimana? dengar dulu. Dengar dulu kafir. Nggak usah Anda menjelekkan umat Islam di sini. Kok Dengar dulu. menjelekkan? Setan Di mana saya tidur menjelekkan? di hidung manusia. Itu tidak Setan itu di hidung menjelekkan. manusia. Itu adalah Tidak fakta buat manusia bahwa itu. di hidung kalian memang setan tidur di situ. Itu bukan fakta kafir. Anda Loh, salah. berarti tadi Muhammad ya bohong. Salah Anda. Makanya Salahnya di mana? Coba, salahnya di mana? Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Oke, salahnya di mana di situ tadi? Anda yang berbohong. Anda suka menghina agama Islam. Memfitnah. Anda suka Sungguh menghina Anda agama Islam, nekat kafir. yang nyata. Anda Memfitnahnya di Anda nggak usah menghina agama Islam di sini kafir. Karena Anda kafir. Menghinanya di mana? Betulkah setan tidur di lubang hidung orang Islam? Setan bukan tidur. Dia membuat otak orang jadi lemah, makanya dibersihkan, dikeluarkan. Baik. Coba Anda yang Makanya baca ya, belajarlah kau jangan saya kafir. yang baca. Kau jangan kafir. Ya, jangan saya yang baca terus. Nih coba. Anda yang baca sekarang gantian. Apakah dia tidur atau tidak Itu nih? Anda tidak perlu ngapa-ngapain gitu, nggak perlu Anda gitu-gitu kan, karena emang ada kafir. Ini bacanya Anda apa tidak sebentar tahu nih? Islam. Mungkin Anda agak sedikit rabun. Mungkin Anda rabun. Anda yang Karena rabun. setan-setan, coba baca. Apa ini bacanya? Anda yang baca. Meninggal dunia. Karena setan-setan tidur. TITDUR tidur. Karena setan-setan tidur di lubang hidungnya. Aduh. Kafir, dengar dulu ya. Setan tidur di lubang hidung orang Islam, bukan tidur, bodoh. Bukan Terus tadi tidur, bacaannya dia apa? membuat manusia itu lemah. Tadi Dan dia bacaannya membuat apa? manusia itu lupa untuk mengingat Allah, mengingat Tuhannya, bodoh. Anda belajarlah Islam. Memang Kafir, teman-teman nggak usah ya, Islam. orang Islam akan berdusta jika agamanya dibahas. Anda aja jelek. Ngomong saja tidak Tuhan becus. Anda manusia loh.
Lu dengar, mau bahas dengar. mau lompat-lompat Tuhan ada lagi. Anda mau lari dari tema. Mau Yesus. lompat-lompat kayak kodok. Sebentar lompat ke Itu sini, sebentar lompat ke sana begitu. manusia bodoh. Yesus itu manusia. Kamu sudah mengakui tidak bahwa Yesus itu setan manusia. tidur di lubang hidung Dia orang Islam? Isa. Dia manusia bodoh. Manusia yang kalian sembah. Anda sudah mengakui Manusia bahwa yang kalian- muslim setan tidur di lubang hidung orang muslim? Udah macet-macet. Kalian lebih apa? Tahu kan? Oke, saya boleh nyanyi? Nggak usah kau tidak agama Sebentar, Islam kafir. saya boleh nyanyi nggak? Nyanyi Saya kau boleh nyanyi kafir. nggak? Nyanyi Boleh kau nyanyi? kafir. Nyanyi Nyanyi. kau kafir. Nyanyi kau kafir. Saya boleh nyanyi nggak? Nyanyi. Baik, baik. Nyanyilah kafir. Ada setan, ada setan, ada Kamu setan setan kafir. di hidungmu. Ada setan di Kar- hidungmu. dengar kafir. Tuhan kau itu manusia. Kau Loh, nyembah manusia. itu Muhammad Isa yang Al-Masih itu manusia. Isa manusia kafir. Nggak ada Tuhan mati. Kok lari Kau dengar? Nggak ada kemana-mana? Tuhan mati. Tuhan itu Ini tidak orang lari mati. kemana-mana yang dibahas. Kau nyembah, apa? Lari kemana? manusia bodoh. Ayo, Kau nyanyi yuk. kafir. Ada Kau kafir, tetap setan. kafir. Nanti dibikin Kau musiknya bodoh. teman-teman ya. Memang Teman-teman betul. nanti dibikin musiknya. Memang betul kata Yahya Ada Waloni. setan. Kristen itu bodoh. Ada Kafir setan. itu bodoh. Ada Manusia bodoh. setan. Nggak punya otak. Di hidungmu. Suka menghina agama Islam. Bodoh dan tolol. Mereka tidak percaya Anda ada kafir setan di bodoh. lubang hidung orang Islam. Anda kafir bodoh. Makanya Nggak saya tahu bilang otak Anda. teman-teman Tolol. ya, seorang Manusia muslim masa Anda itu sembah? orang yang paling dekat dengan Manusia Anda sembah. setan. Anda bodoh. Anda kafir bodoh. Orang yang Tuhan paling itu nggak dekat dengan disembah, setan bodoh. siapa? Tuhan itu tidak nampak, Pao. Nggak ada Kan Tuhan lari yang mati. kemana-mana yang dibahas apa, Anda yang lari dijawab kemana? apa. Anda bukan Kristen, Anda bukan agama Islam. Makanya Anda kafir. Berat. Anda bilang berat. Tuhan itu agung, bangkit kembali. Baik. Alah, nggak ada Baik, Tuhan saya mati bangkit tunjukkan sama kembali. kamu ya, Itu manusia bahwasanya bodoh. Tuhanmu Isa punya itu betis. manusia. Sekarang Tuhanmu punya bodoh. betis nggak? Tuhanmu punya Man, betis nggak? Tuhan itu nggak punya betis. Oke, baik. Saya Tuhan tunjukkan tidak punya hadisnya. betis. Terus saya tunjukkan ayatnya. Tuhan tidak punya betis. Baik, saya tunjukkan ayatnya ya. Itu tidak ada hadisnya. Tidak ada hadisnya Tuhan punya betis. Baik. Kalau nanti Tidak saya ada. tunjukkan, Nggak usah- apakah nggak usah Anda Anda akan melenceng. kesetanan lagi? Baik. Itu Saya Alkitab yang dibuat manusia. Uhuhu. Anda dengar kafir? Baik. Memang Anda kafir. Apakah ini Al-Quran? Tuhan bukan manusia. Ini Al-Quran bukan? Tuhan tidak mati, bodoh. Apakah ini Al-Quran? Itu bukan setiap Al-Quran tidak bilang manusia itu Ini Tuhan. Al-Quran bukan? Masa Anda gitu, bodoh kafir. Ini Al-Quran atau bukan? Al-Quran tidak ada bilang Tuhan manusia, bodoh. Oke, saya tunjukkan. Ini Al-Quran, di dalam Al-Quran Apa ini tunjukkan? dikatakan begini. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Betisnya siapa ini? Perhatikan. Pada hari kiamat, urusan menjadi sulit dan huru-hara mengerikan. Allah datang untuk menetapkan keputusan di antara makhluk. Lalu Allah membuka betisnya. Dan yang mulia, Bodoh, yang kafir. tidak serupa Memang kafir dengan tetap suatu kafir. apapun. Bodoh. Tuhan tidak punya betis, bodoh. Tuhanmu punya betis nggak? Makanya Anda kafir, Anda belajar Islam, bodoh. Tolol. Duh. Memang kafir, Ini tolol. yang ngomong Kafir, Quranmu bodoh. bahwa Tahu? Quranmu Suka punya kau menghina betis. Islam, bodoh. Ini loh betis. Memang orang kafir, bodoh. Betis Allah akan disingkapkan Tertawalah kalian dengan kebodohan pada hari kalian. kiamat ketika muncul huru-haranya. Bodoh, Lalu bodoh, Allah tahu. Ta'ala Tolol. menyingkapkan betisnya. Dan manusia tidak ada disuruh betisnya, untuk bodoh. bersujud. Betul? Memang kafir, kalian kafir. Kok tapir-tapir Menjelekkan agama Islam, terus? tahu kalian. Kenapa Nah, kafir, tapir-tapir? Kau kafir. Loh. Menghina agama Islam, tahu, Baik. bodoh. Nggak ada Baik. Tuhan manusia. Sebentar. Saya pakai Tuhan kacamata tidak- dulu. Saya pakai Tuhan- kacamata Tuhan dulu. tidak Sebentar. nampak. Sebentar. Saya pakai Isa kacamata itu saya. yang kalian sembah Isa. Yang kalian sembah Baik. manusia. Yang kalian sembah manusia. Baik. Mana ada Tuhan mati Baik, bangkit saya- kembali. Anda Nggak mengatakan ada saya Tuhan tapir, mati betul. bangkit kembali. Camkan itu. Tenang. Tarik napas.
Anda yang Hembuskan. menang kafir. Nggak Tarik cocok Anda nafas. berdua sama saya kafir. Tarik nafas. Karena Anda bodoh. Hembuskan. Setiap yang kafir pasti bodoh, otaknya dangkal. Tolol. Oke, baik. Betul yang dibilang Yahya Waloni. Perhatikan Kafir ya. bodoh. Perhatikan. Dia aja pendeta. Teman-teman Yahya sekalian, Waloni. saya Yahya Waloni bangga pendeta masih menjadi otaknya orang lancar. kafir karena saya Lancar. kafir kepada Yahya nabi-nabian. Yahya Waloni is Kami pendeta. wajib Yahya kafir, Waloni pendeta. wajib kafir kepada Yahya Waloni nabi-nabian dan pendeta. Tuhan-Tuhan. Masuk Islam itu bagus. Karena dia tahu Islam itu bagus. Kita wajib Itulah pendeta kafir, yang bagus. kafir kepada Masuk nabi-nabian Islam. dan kafir kepada Memang Anda Tuhan. kafir, bodoh, tolol. Payah, berdebat sama orang kafir nggak ada siapnya. Loh, Berdebat dari sama orang tadi saya kafir nggak ada siapnya. menunjukkan Memang Anda kafir, data-data bodoh. bahwa setan Tolol. tidur di lubang hidung. Kabur. Kabur dia lain ya. Itulah teman-teman. Umat apa yang paling dekat dengan setan? Umat Islam. Kenapa Edis TV kamu mengatakan bahwa umat Islam paling dekat dengan setan? Karena menurut Muhammad, setan tidur di lubang hidung orang Islam. Yang ngomong siapa? Yang ngomong Muhammad. Ya, yuk, aduh. Memang sungguh nekat yang nyata ya mereka ya. Ya. Saya tunjukkan dalilnya, setan tidur di lubang hidung orang Islam, mereka tidak percaya. Saya tunjukkan dalilnya bahwasanya Allah menyingkapkan betisnya, mereka tidak percaya. Lalu mengatakan tapir-tapir. Tapir itu hewan yang dilindungi. Ya. Tapi kita bangga menjadi orang kafir karena kita kafir kepada nabi-nabian dan juga kepada Tuhan-Tuhanan yang dikarang oleh nabi-nabian itu. Ya, silakan. Memang berat, saudara-saudara ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita masih mencari ya muslim-muslim memiliki pengetahuan ya. Oke, tapi sebelum kita mulai dulu ya, teman-teman sekalian, kita ada program untuk pendirian rumah apologet. Jadi kepada teman-teman, terutama kepada sobat-sobatku yang Kristen, sobat-sobatku dalam Tuhan Yesus, teman-teman bisa mensupport pendirian rumah apologet yang rencananya akan kita dirikan di akhir tahun ini dengan cara mampir ke profil ya, klik foto profil saya ini, nanti kalian akan muncul di mampir ke beranda atau halaman utama saya. Nanti di situ teman-teman bisa berkolekte untuk ikut berpartisipasi dalam mendirikan rumah apologet ya. Teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mensupportnya ya. Mudah-mudahan teman-teman keinginan kita itu terlaksana di akhir tahun ini teman-teman. Bagi teman-teman yang tidak bisa mampir ke profil, yang tidak tahu, nah ini teman-teman ya, saya tampilkan di layar. Nih ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang tergerak hatinya ingin mensupport untuk pendirian rumah apologet, teman-teman bisa support di sini. Ini kolekte untuk rumah apologet. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot. Bagi teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa ikut berpartisipasi untuk mendirikan rumah apologet di sini. Ya teman-teman ya. Supaya kita ada rumah apologet sendiri, supaya kita bisa bikin segala sesuatunya menjadi lebih mudah. Oke, kita lanjutkan kembali, kita kasih naik lagi muslim-muslim ya. Semoga kita dapati muslim yang sedikit agak warasan ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Sabar ya. Kita kasih naik ada Aguster Kauno. Oke, Aguster Kauno. Agus. Iya, selamat malam saudara Agus. Agus. Halo Agus. Oke, saya turunkan ya karena Agus disapa tidak menjawab. Kita kasih naik ada saudara Jeffrey. Oke, Jeffrey.
Oh, ini salah ini, malah Yo. Tadi saya kasih naik Jeffrey, ini malah yang naik Yo. Oke, sebentar. Kita kasih naik Jeffrey. Jeffrey mana tadi ya? Jeffrey. Oh, gini, Jeffrey. Iya, selamat malam saudara Jeffrey. Oh, terpental lagi. Kita kasih naik ada sebentar. Tio Banu. Oke, Tio Banu. Pastikan teman-teman kalau Anda bukan muslim, Anda jangan mengajukan permintaan naik ya. Lihat layar Anda, yang Anda pencet itu tombol untuk naik atau apa. Oke, Tio Banu, silakan nyalakan kamera. Halo Tio Banu. Oke, ini nampaknya salah pencet ya. Pas teman-teman yang Kristen, saya minta kerjasamanya dengan sangat supaya teman-teman yang Kristen tidak perlu mengajukan permintaan naik. Oke, kalau Anda lihat Anda sedang memencet tombol naik, silahkan dibatalkan supaya ketika Anda nanti naik ke sini Anda tidak jadi bingung sendiri mau ngomong apa, begitu ya. Oke. Perhatikan layar yang Anda pencet, apakah Anda sedang mengajukan permintaan naik atau tidak. Oke? Kita kasih naik ada saudara Ewak. Ya, selamat malam saudara Ewak. Selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Silakan nyalakan kamera, Bang. Bang. Hai, Rian. Halo, Bang. Ya. Bang Ewak, Anda muslim? Lagi Edis TV. Bukan, Pak. Anda Katolik. muslim atau bukan? Kristen. Kenapa Abang mengajukan permintaan naik, Bang? Maaf, Pak. Apakah teman-teman sudah melihat bagaimana apa yang saya utarakan? Kalau Anda Kristen, Anda naik ke sini, Anda nanti nggak tahu mau ngomong apa. Kan? Kasihan Bang yang nonton tuh kasihan. Mereka mau menonton orang Islam di sini punya ilmu atau tidak. Berikan kesempatan kepada mereka, oke? Betul, makasih, Pak. Oke, saya turunkan ya Bang ya, saya turunkan. Teman-teman, bukan saya itu kejam, bukan apa. Saya ini sudah pengalaman, percayalah dengan saya. Ya, jangan mengajari saya bagaimana cara nge-host, bagaimana cara menghandle siaran begini. Jangan mengajari saya. Bukan saya sombong. Kalau nanti Kristen-Kristen naik, iya kalau dia ada yang mau dibahas. Jadinya bingung, Bang. Saya jadi Anda juga kesini mau ngapain gitu ya. Yuk, berikan kesempatan kepada yang oke. Oke, kita kasih naik ada saudara Amir. Ya, selamat malam saudara Amir. Halo, selamat malam Bang Edis. Ya, silakan Bang Amir, nyalakan kamera. Waduh, ganti lagi. Gimana ini Syekh? Ganti-ganti terus namanya. Aduh, berat ini saudara. Gimana Kalau Syekh? tidak diganti-ganti, saya susah naik Bang Edis. Oke, gimana? Apa yang mau Ini Anda Bang, sampaikan? cuman saya mau bertanya saja ya kepada Bang Edis ya. Saya bertanya tentang kalau di ajaran saya ada yang disebut Malhamah Kubro atau yang disebut Perang Armageddon itu ya. Kalau di Alkitab mungkin ya, saya kurang tahu ya itu. Bisa nggak Abang menjelaskan tentang itu, apa kejadian apa itu? Ya, Di dalam jadi versi sebenarnya Alkitab. itu bagian itu dicolong juga dari Bible. Nih ya. Ini saya tampilkan nih. Bentar. Nah ini. Oh, bukan ini. Sebentar nih. Nih.
Kan sering bilang Bible kitab palsu, ternyata Islam itu hobi sekali mencuri isinya, Syekh. Termasuk yang Anda utarakan, masalah Yajud dan Ma'jud itu, betul? Iya betul, itu Nah, betul. jadi Yajud dan Ma'jud itu sebenarnya diambil dari mana? Nih, bentar ya, saya akan tampilkan ya. Nih, sebentar. Itu adalah apa namanya, bagian yang dikutip atau biasalah dicolong lah, saya gunakan bahasanya ya, dari dalam Bible. Nih, saya tampilkan bacaannya nih. Perhatikan. Kita lihat yang versi bahasa Indonesia ya. Nih. Perhatikan Yajud dan Ma'jud. Nih, kita buka dari sumber yang kredibel aja ya. Nih. Saya tampilkan di layar. Oke. Nih. Ya'juj dan Ma'juj. Kalau misalnya kita membaca Al-Quran, Ya'juj dan Ma'juj, nggak ada keterangan. Miskin keterangan. Perhatikan. Di dalam Al-Quran ya, itu Quran ya, surat ke-18, 94, 97. Musuh Zulkarnain sejenis dengan Gog dan Magog dari Alkitab. Secara tradisional diidentifikasi dengan suku Turki atau Mongol. Nih, perhatikan ya. Nih. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku yang muncul pada akhir zaman. Mereka memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Dan mereka berperang melawan Isa. Tapi ini sebenarnya ini nggak ada di Quran, Bang. Ya kan? Mereka ini pasukannya di Bukit Tursina, kemunculan juga ini. Tapi ini sebenarnya ini berita-berita ini nggak ada di Quran. Ya di hadis itu, di hadis. Nah, kisah tentang kaum ini terdapat dalam ajaran agama Yahudi, ajaran agama Islam. Ya'juj dan Ma'juj juga muncul banyak dalam mitologi cerita rakyat di berbagai negara. Di antaranya adalah nih, Britania Raya, Hindia dan... Tapi ini sumbernya, nih. Perhatikan ya, nih. Ya'juj dan Ma'juj berasal dari bahasa Arab nih. Berakar dari kata ujaj yang berarti mengering, kemudian mengeras. Nih. Ini uraiannya ini tapi tidak ada di Quran. Nah, sebenarnya ini merujuk kepada Gog dan Magog di dalam Bible. Nih, sebentar ya. Nih. Sebentar. Nih, perhatikan ya. Nih, Gog dan Magog. Gog dan Magog bahasa Ibrani. Gog dan Magog adalah nama tokoh kaum dari negeri Alkitab nih. Di dalam Yeskiel pasal 38. Nih. Jelas. Juga dibaca juga dalam kitab Wahyu. Diulang dalam perjanjian baru nih. Gog dan Magog itu merujuk kepada adalah sebutan bagi kumpulan bangsa-bangsa. Nih. Pada Kekaisaran Romawi, Gog dan Magog dihubung-hubungkan dengan legenda gerbang Alexander yang konon didirikan Alexander Agung untuk merintangi bangsa Gog dan Magog. Ini sebenarnya sumber-sumbernya dari sini. Begitu. Ya'juj dan Ma'juj itu sebenarnya ya nanti kalau saya bilang nanti. Kalian tahu sendirilah ya. Cuman sayangnya tema kita bukan itu sebenarnya gitu. Soalnya gitu, gini Bang Chef. ya. Gimana sih? Ini cerita yang mungkin dari zaman saya masih kecil tentang benteng Zulkarnain itu ya, versi di dalam Al-Kahfi itu ya. Dan kalau di situ kan yang bikin di Bible mungkinnya apa Alexander Agung gitu. Kalau versi Bible Alexander Agung Bukan, disebutnya. bukan Oh. seperti itu.
Itu sebenarnya dari tafsir-tafsir kemudian diambil oleh Al-Quran. Mungkin itu dari ajaran Yahudi atau dari ajaran ke sini itu tentang Alexander Ya, Agung Gog itu. dan Magog itu hanya ada di dalam Bible, di dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oh, perjanjian lama ta. Yang saya pertanyakan pada saat ini kan itu masih misteri, Bang. Itu yang disebut gerbang itu yang dari timah itu, coran timah dan tembaga itu diceritakan sampai saat ini belum ada orang yang menemukan. Betul nggak? Iya, jadi sebenarnya kalau bicara tentang Bible, itu Bible itu sering merepresentasikan sesuatu itu dengan lambang. Jadi itu bukan berarti, sebagai contoh ya, misalnya dikatakan bahwa hukum itu biarlah dia menjadi tanda di dahimu dan menjadi lambang di tanganmu. Jadi maksudnya tanda di dahi itu maksudnya bukan ditempel begitu terus dicap kayak Wiro Sableng 212, bukan itu. Menjadi tanda di dahi itu maksudnya bahwa hukum itu terus-menerus ada di pikiran kita. Terus menjadi lambang di tangan, artinya kita eksekusi dengan perbuatan seperti itu. Nah, berbicara dengan Gog dan Magog itu juga berbicara bagaimana, itu berbicara tentang bangsa-bangsa nanti yang akan datang, yang akan muncul, seperti itu. Ya, masalahnya kan kalau di ajaran saya itu Ya'juj Ma'juj itu misteri, Bang, sebetulnya. Iya, mereka harus nyolong dari Bible untuk menjelaskan isi Al-Quran itu. Ya, Ya'juj dan Ma'juj ini menurut saya misteri sampai saat ini belum ketemu apakah yang disebut Ma'juj itu teh bangsa atau kelompok atau sejenis manusia atau bukan, ya masih misteri. Kalau kita jujur membaca aja. Al-Quran kita tidak akan mengerti. Makanya orang Islam adalah kaum yang tidak memuaskan diri dengan Al-Quran. Makanya saya bilang begini, Syekh, ya. Nih, ketika seorang Islam menjelaskan isi Al-Quran, disitulah seorang Islam itu wajib dia itu berdusta. Iya, dia harus berdusta untuk mengatakan sesuatu tentang Al-Quran. Kalau tidak berdusta, seorang muslim akan mengakui bahwa Al-Quran kitab yang nggak jelas. Ya memang sih pada dasarnya memang sih banyak kesamaan, Bang, Al-Quran sama di Bible itu. Sejujurnya saya pernah saya sudah sedikit membaca dulu. keseluruhan isi Al-Quran. Ya, Saya juga pasti. sudah membaca keseluruhan isi Bible. Apa kesimpulan saya? Kesimpulan saya adalah Al-Quran adalah kitab yang ingin menulis ulang apa yang ada di dalam Bible, tetapi Al-Quran menuliskannya secara singkat, padat, dan gak jelas. Iya kan, kata dalam Quran kan ada kata-kata begini dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya itu gitu. Iya, tetapi Betul, Kak. sayangnya ketika umat muslim ditanya, mana kitab-kitab sebelumnya yang dibenarkan itu? Orang Islam tidak mampu menjawab. Makanya sekarang ini ada sesuatu yang lagi viral, namanya Islamic Dilemma. Apa itu Islamic Dilemma? Teori Islamic Dilemma itu muncul belakangan ini ya. Itu adalah sebuah teori di mana Al-Quran itu sebagai buku yang sangat membingungkan. Kenapa? Karena Al-Quran memerintahkan untuk beriman kepada kitab Injil, tetapi Injil yang Quran menyuruh beriman kepadanya nggak ditemukan. Ya memang sih, ya memang benar begitu adanya memang. Atau Injil yang Quran disuruh merujuk kepadanya tidak membenarkan Al-Quran itu sendiri. Ini yang disebut dengan Islamic Dilemma. Itu sama kayak begini loh, Bang. Sama kayak pernyataan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan. Dia bilang begini, katakan kepada dia kalau kamu tidak percaya kepadaku. Ya kan? Ternyata setelah ditanya kepada perempuan yang disuruh kita bertanya kepadanya, perempuan itu tidak membenarkan omongan kita. Gitu. Jadi serba bingung. Iya. Memang sih ya saya juga kan tidak mungkiri, Bang, ya kalau dalam tafsir itu memang banyak sih yang ngambil dari
yang lain juga seperti dalam tafsir Tobari. Mungkin abang udah baca tafsir Tobari, mungkin Ya, sudah lah pasti. tafsir Tobari, Jalalain, Ibnu Katsir, itu sudah saya baca Ibnu Ishaq, semua. Ibnu Ishaq udah Ibn Ishaq. Ibn Ishaq itu sirah dia, buku sirah Ya, atau Sirah buku Nabawiyah itu. riwayat tentang Ya, ya. biografi Muhammad. Ya betul. Tarikh Islam, kalau saya sebutnya tarikh Islam itu Iya. Sirah Nabawiyah sekarang. Ya. Itu kan Dan memang sih Bang isinya Sidi. kita harus akui bahwa orang Muslim tidak bisa memahami Al-Quran kalau orang Muslim nggak ngintip kitabnya orang Kristen. Saya kasih contoh bang, contoh yang paling sederhana nih. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Ini temanya kita ini ya nih. Bentar. Menurut Al-Quran, Yusuf itu Nabi Yusuf ya, Yusuf dalam Ya. Al-Quran itu kan punya adik. Iya. Siapa adiknya namanya? Yang saya tahu yang adik bungsu Benyamin. Dapat dari mana? Dapat dari itu kalau nggak salah dari Bible itu. Yang saya tahu seperti Dari Bible. Makanya saya bilang, wahai kaum muslimin, kalau kamu mengatakan Bible palsu, kenapa kamu colong isinya? Kalau dibilang, kapan saya nyolong? Pasti kan muslim bilang begitu. Nyolongnya kapan? Kenapa kalian mengatakan adik Yusuf namanya Binyamin? Dapat dari mana? ya betul memang. Ya Jadi, pasti dari nyolong isi Bible. sebab kan memang sih kalau di Quran nggak ada yang menjelaskan siapa saudara-saudaranya. Ya ambilnya kan dari hadis itu. Pernah seperti ada nama- sebuah podcast yang terjadi antara Richard Lee dengan Donditan. Di mana Richard Lee bertanya kepada Donditan, dibilang, "Kok Dondi? Ya. Siapa murid-murid Isa itu? Ada berapa jumlahnya?" "Oh, menurut jumlahnya 12. Nama-namanya siapa? Sebutkan satu-satu nama." "Oh, harus maling. Harus maling dari Bible seketika itu juga." Makanya saya bilang, Bang, tidak mungkin seseorang muslim bisa memahami isi Al-Quran tanpa seorang muslim itu akan menjulingkan matanya terhadap kitab yang dituduhnya palsu. Ngintip, harus ngintip bang, nyontek macam anak SD. Woi, jawaban lu apa coy? Itu dia, itu kerjaan orang Islam. Ya sebetulnya Bang yang saya ketahui memang kalau baca sejarah memang tidak ada sih sejarah yang saya tahu gitu kan. Saya carikan istrinya Nabi Ishak itu siapa, istrinya Nabi Musa itu siapa. Nggak ada. Saya nemu nggak ada, tapi nemunya di kitab lain ada. Di Ada. Bible, iya. Ya ada. Justru kan Tapi umat mungkin muslim nanti akan mengklaim, oh itu dalam kitab tafsir kami. Tafsir taunya dari mana? Emang kitab tafsir dapat dari wahyu gitu? Ibnu Katsir bertapa di Gua Hira juga dapat wahyu gitu? memang Gini sih yang menjadi masalah kita itu sekarang itu masalah kejujuran dan kemunafikan. Gini, kalau umat muslim ditanya, dari mana umat muslim tahu nama adik Yusuf itu Binyamin, murid-murid Isa itu Hawarion itu jumlahnya 12, nama-namanya ini. Muslim itu harus ngakuin bahwa mereka tahu dari kitab-kitab terdahulu. Artinya Muslim harus merujuk kepada kitab-kitab terdahulu. Tetapi umat Muslim kalau disuguhin Bible, dibilang itu kitab palsu. Kitab palsu kok dirujuk sebagai kebenaran untuk menjelaskan Al-Quran? Gimana? biasa Bang, kalau masalah itu kan, kalau masalah itu memang sih doktrin dari saya kecil juga seperti itu. Jadi kitab itu kan saya juga kan gini dari kecil saya diajarkan untuk mengimani rukun iman itu kan mengimani 4 kitab. Di antaranya Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Saya disuruh mengimani 4 kitab. Cuman pertanyaannya, Zabur di mana? Taurat di mana? Injil itu di mana? Saya Nah, tidak itu tahu dia yang jadi sejujurnya. masalah.
Nah, umat Iya. muslim sekarang, ya kan, kalau ditanya Injil di mana, Injil sudah tidak ada lagi. Lah terus kenapa Al-Quran memerintahkan untuk beriman kepada kitab yang nggak ada lagi? Nah, justru itu Aneh. yang saya belum terpecahkan itu. Masalahnya kenapa di dalam pelajaran rukun iman itu ada termuat nama 4 kitab. Kalau itu udah yang 3 udah tidak ada, kenapa masih dimasukkan lagi? Udah satu aja, iman kepada Quran. Dan yang paling Oh, lucu, Syekh, Muhammad kan hidup tahun 600 sekian, abad ke-7. iya, iya. Nah, di abad ke-7, kanonisasi terhadap Injil itu sudah selesai. Tidak ada lagi cerita kanonisasi setelah abad ke-7. Bayangkan, di abad Muhammad hidup abad ke-7, ada ayat yang mengatakan, hendaknya orang-orang yang kepadanya diberikan Injil memutuskan perkara berdasarkan apa yang tertulis di dalamnya. Betul? Ya, betul. Bagaimana mungkin umatnya disuruh memutuskan perkara berdasarkan Injil di abad ke-7, tapi Injilnya kagak ada. Ini kan sama saja ngomong begini, ada orang tua bilang sama anaknya. Misalnya anaknya Udin. Udin, kamu nanti pakai motor Yamaha RX King ya. Tapi motor Yamaha RX King-nya nggak ada. Ini kan nggak namanya ngarang bebas. Sama seperti pernyataan Al-Quran. Orang-orang yang diturunkan Injil kepadanya hendaknya memutuskan perkara berdasarkan apa yang tertulis di dalamnya. Tapi kitabnya itu tidak ada lagi. Ya, betul. Gitu Bang. Makanya berat itu. Memang sih untuk saya pribadi sih sebetulnya kalau untuk saya kan terus belajar saja Bang ya. Karena kan beragama itu, menurut saya ini beragama itu bukan kita masalah segi keturunan atau segi lingkungan, tapi harus pakai akal. Dari kecil saya dididik harus balig atau tamyid. Udah dewasa disebutnya mukalaf. Mukalaf itu orang yang sempurna akalnya. Jadi nggak ada agama untuk orang yang tidak sempurna akalnya. Ya menurut yang saya diajarkan dari kecil itu harus mukalaf. Ya saya kan usia udah tua udah harus mukalaf. Jadi bukan beragama itu bukan berdasarkan ikut-ikutan, keturunan atau lingkungan, tapi harus benar-benar dari hasil penelitian, hasil belajar yang betul-betul belajar itu. Saya suka orang yang beragama itu bukan karena ikut-ikutan, karena udah pencarian dia. Dan akhirnya dia berlabuh di mana? Ya nggak tahu gitu. Ya, tapi faktanya begini sih. Faktanya di lapangan umat muslim itu kebanyakan dari mereka itu ikut-ikutan beragama. Ya memang betul sih. Ada istilah Islam keturunan karena kakek Mereka buyutnya Islam. latah mengatakan sesuatu yang dikatakan orang-orang terdahulu, padahal isinya tidak benar. Iya. Makanya kan saya kan waktu masuk menolak. Ya saya nggak takut sih masalah itu, saya bukan menghujat, tapi wajar kan saya menolak man qala la ilaha illallah jannah, saya menolak. Bukan masalah itunya, karena setahu saya bukan diucapkan. Man qala la ilaha illallah jannah itu bukan diucapkan, tapi dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Plus juga tapi masalahnya Syekh, kata kola itu sendiri artinya adalah mengatakan atau mengucapkan. Iya, betul, saya mengucapkan, tapi mengucapkan itu bukan hanya sekedar ucapan. Kola itu mengalihkan amanu wa amilu, yaitu pengamalan. Itu bisa saja gitu. begini Syekh. Itu bisa saja kita terima. Seseorang yang mengucapkan misalnya aku cinta kamu, maka dia harus mengeksekusi perbuatan itu dengan apa yang dimaksud mencintai, betul? Ya, jelas, Ya itu kan? jelas. Misalnya Ya, jelas. seorang laki-laki berkata kepada seorang wanita, saya mencintai kamu. Maka kata-kata itu harus dieksekusi. Ya, Dengan iya, ya apa? harus ada action. Dengan dia perhatian, ya kan? Dengan dia mengasihi orang yang dicintai itu, betul kan? Ya, Bukan betul, malah dipukulin, betul nggak? Ya, jelas, betul. Nah, Kita makanya pernyataan Muhammad dia bilang begini,
man qala, ya, siapa yang mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, masuk surga. Tapi kan tidak berhenti di situ. Ada orang bertanya, sekalipun orang itu berzina, sekalipun orang itu mencuri, ya, walaupun berzina, walaupun mencuri. Artinya, makanya saya simpulkan, bahkan seorang Muhammad tidak paham makna daripada syahadat. Karena syahadat bagi Muhammad hanya di mulut saja, tidak dieksekusi dengan perbuatan. Buktinya apa? Walaupun berzina, walaupun mencuri, tetap masuk surga. Yang penting syahadat. Tapi Bang, itu berbeda dengan yang saya pelajari. Karena kan apalagi kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul itu tidak gampang. Itu kita maksudnya bukan mengucapkan dan bersaksi dengan ini, tapi harus betul-betul tahu arti makna itu. Artinya pemahaman Anda terhadap kalimat itu masih lebih baik ketimbang pemahaman Muhammad terhadap syahadat. Kalau menurut Muhammad syahadat itu eksekusinya itu walaupun berzina, walaupun mencuri tetap masuk surga. Tapi kita kembali lagi kepada isi syahadat itu ya Bang. Saya tidak mungkin dan sangat tidak percaya andaikan orang sudah bersyahadat bisa melakukan itu, sangat tidak percaya. Harusnya secara normal ketika seseorang mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, maka yang harus diutamakan di dalam diri dia itu adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Betul? Ya, betul. Nah, ternyata ada sahabat bertanya, walaupun dia berzina ya Rasulullah, walaupun dia mencuri, dia jawab, walaupun berzina, walaupun mencuri. Yang penting mengucapkan kalimat syahadat. Aduh, ini bertentangan. Kalau untuk menurut saya bertentangan, Bang. Sangat bertentangan. Tapi ya udah begitu, mau bagaimana? Iya, tapi kalau begitu kita enak aja. Kalau begitu ya udah, ketika saya sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, besok melakukan kebaikan, tenang. Besoknya syahadat lagi. Besoknya kayak gitu lagi, salah. Besok gitu, agama apa itu, Bang? Makanya saya bilang indahnya agama Islam. Bukan indah, Bang. Buruk itu. Indah dari mana itu? Karena kan maaf ya Bang, saya bukannya so tahu, so pinter itu. Seperti ketika ritual sholat gini aja Pak, kita harus tahu arti dan makna itu dan harus dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, dari Allahu Akbar kabiro walhamdulillah kasiro dan seterusnya sampai salam kayak gini, itu ada prakteknya, bukan hanya ucapan gitu. Ya, tetapi yang dilakukan oleh umat sekarang ini tidak seperti itu, Syekh. Umat memang sekarang ini yang penting itu adalah ritual atau gerakan-gerakan badan. Betul. Saya juga kan pernah lihat di YouTube, Ustadz Abdul titik-titik ditanya sama jamaahnya, Pak Ustadz, kalau saya tidak mengerti arti bacaan sholat itu gimana? Ya tidak apa-apa. Sholat aja, tidak apa-apa, tidak wajib mengerti. Nah, di sini saya menolak, kok kayak gitu, pembodohan. Terus kita mengucapkan tidak tahu artinya, orang apa? Seperti, ya nggak ngerti lah. Contohnya seperti gini. Robot. Ya seperti saya mengucapkan, kalau gini, Alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya? Nggak tahu lah. Ya, makanya dulu zaman saya masih kecil, saya itu punya teman. Teman saya itu punya boneka yang diputar-putar itu, tahu kan? Iya. Nah, ketika boneka itu diputar-putar, dia melakukan sesuatu. Kayak gitu, dia nggak tahu dia itu ngapain. Iya. Yang penting dia sesuai dengan apa yang disettingkan kepada dia untuk berbuat seperti itu. Ya, jadi kan ini, maaf ya, jadi kan saya juga jadi bahan bulian lah, termasuk abang juga membuli, kan itu viral di TikTok itu nyanyian abang itu makanya saya bilang Bang, kan sudah saya pernah bilang, ketika Anda mengucapkan sesuatu tetapi Anda tidak mengerti apa yang Anda ucapkan, itu sama seperti Anda bernyanyi tadi itu. Ditanya apa itu artinya? Amin.
Saya juga kan jujur aja Bang ya, saya juga bukan sok pinter, saya juga suka diskusi. Marilah kita belajar lagi apa yang kita praktekkan ritual itu dari kayak gininya, dari sampai bacaannya haruslah dipelajari supaya lebih mengerti dan lebih berkualitas. Karena gini Bang, maaf ya bukan saya sok pinter jadi muslim. Ketika kayak gini-gini doang tanpa tahu arti maknanya jatuhnya kemana? Fawailul lil musholin. Neraka Orang-orang yang untuk sholat orang seperti yang mabuk. ya, satu itu. Ya, kedua kan jangan engkau mendekati kepada sholat sehingga kamu sedang mabuk. Ya, di situ ada dua yang saya temukannya dari Ar-Ra'aita Al-Maun ayat 4, fawailul lil musholin, celakalah orang yang sholat. Orang-orang yang sholat. Harusnya kan umat Islam itu protes bertanya, kenapa saya sholat tapi kok saya bisa celaka? Nah, harusnya itu yang jadi ya dipertanyaan gitu, jangan terus aja ritual terus. Ya, Kalau kata Rizal nggak usah. Yang penting begini-begini masuk surga. Betul Rizal? Halo, assalamualaikum warahmatullahi Bang Rizal. Dis, ya. Udah lihat nih. Coba, Syekh, Anda Muslim mengucapkan salam kepada Rizal. Enggak ada, dia nggak membalas salam. Waalaikum. Ngeri. Jadi sebetulnya Bang, kalau dalam kaidah bahasa Arab, wa'alaik itu pakai kop, itu sebenarnya sangat kasar itu. Kalau pakai kaf, wa'alaik lebih, kalau wa'alaik, wah itu binasalah untuk kamu. Wah, Nah, keren. tuh dengerin. Anda diajarin ini sama Syekh ini. Dis, tidak ada satu umat Islam pun hari ini ya, bahkan anak TK saja, dia sudah tahu apa makna-makna dan lafalan dari sholat itu, ya. Nggak ada satu orang Islam pun. Coba, kalau kalian mau tes, ya, coba kalian Syekh, tanya. gimana saya nanggapin orang kayak begini Syekh? Coba tuh. Mana ada orang Islam yang dari kecil dia belajar, kecuali agama kalian memang agama doktrin, ya. Nggak ada. Coba dari mana logikanya, ya, darah Yesus itu mampu menghilangkan dosa, ya, mampu menghapus dosa. Coba dari mana? Makanya benar kata Profesor Emon Jakub bahwa ini adalah dongeng dan imajinasi. Ya, Emang maksudnya sebentar. Ini Rizal nih kalau dia ini kayaknya nggak bisa dengar suara kita, makanya dia ngomong terus nih. Kau dengar dulu ya. Apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita untuk menghibur orang yang akalnya belum stabil, ya. Jadi kalian orang-orang yang akalnya belum stabil, kembalilah stabilkan akal kalian ya. Jangan kalian mau terpengaruh oleh dongeng yang disampaikan ini dari hasil penelitian bahwa ini adalah dongeng dan imajinasi. Kemarin sudah kita bahas itu Rizal. Itu bukan kata orang Islam, itu kata profesor kalian yang telah melakukan penelitian, ya. Kemarin udah kita bahas itu. Adakah orang Islam yang melakukan penelitian lalu mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah dongeng? Nggak ada satupun. Jangankan orang Islam, orang di luar Islam saja nggak pernah mengatakan bahwa Al-Quran adalah dongeng. Ini kalian dari kalangan kalian sendiri mengatakan bahwa ini adalah dongeng dan imajinasi. Bagaimana kitab yang diyakini sebagai kitab suci berasal dari dongeng dan imajinasi? Ya. Mana akal dan bicaranya pikiran udah. kalian ya? Coba. Udah bicaranya. Ya, silakan. Ngos-ngosan begitu Rizal. Kenapa kamu ngos-ngosan Rizal? Kenapa? Emosi. Nah, dia dibisukan ngomong nggak tahu apa yang ngomongin. Kenapa kamu emosi ngos-ngosan begitu? Ada apa? Kalian sudah mendengar berita terbaru saat ini. Bagaimana ya orang-orang Wahyudi berteriak, ya, Iran please, ya, please, Iran Satu dibahas stop. lompat lagi ke yang lain ini, Rizal. Rizal, kalau membahas, kamu bisa nggak kalau membahas sesuatu itu satu kelar dulu baru lompat ke yang lain? Ya, bisa? silakan, kita bahas, silakan. Kemarin itu sudah kita bahas. Belum selesai. Kamu bilang
Ini gimana nih Rizal nih? Kamu bisa dengar suara saya nggak, Jal? Silakan. Kamu bisa dengar suara saya nggak? Bisa, silakan. Kemarin kamu sudah mengatakan bahwa Bible itu berisi dongeng-dongeng menurut pakar ini, pakar itu. Dan kamu sudah mengiyakan betul bahwa Bible itu dongeng-dongeng, benar? Iya, benar. Oke. Di dalam Bible ada peristiwa bagaimana Musa membelah laut Teberau. Kata Anda, menurut Anda tadi, dengan mengutip pakar-pakar Bible, itu dongeng, benar? Betul? Dari profesor ahli sejarah. Ya udah, itu dongeng. Sebentar, jangan kau ulang lagi. Nah, sekarang di Qur'anmu ada nggak Musa membelah laut? Ada. Nah, berarti itu dongeng. Ya. Dongengnya bukan seperti itu. Kau dongengnya berasal. Coba lah ini gimana ini Rizal ini? Sebentar, Jal, dengar. Saya menggunakan pikiran kamu. Dengar dulu sebentar, pelan-pelan, tenang. Apakah di dalam Quran ada peristiwa Musa membawa Bani Israel kemudian membelah laut? Ada nggak? Udah. Ada. Itu dongeng nggak? Udah boleh ku jawab? Dijawab dulu, itu dongeng atau tidak? Silakan, nanti kau bilang aku motong-motongmu. Silakan kau selesaikan. Enggak, saya tanya sama kamu, dijawab dulu, itu dongeng atau tidak? Baik ya. Cerita tentang Musa membela. Beginilah debat andalan. Oten. Udah kau dibawa dulu Rizal. Aduh, kau ini standar ganda terus dari dulu. Heran saya dengan statement-statement mereka ini, mengatakan Bible dongeng, mengatakan Bible palsu, tapi nyolong dari situ. Gitu loh. Ya memang kadang-kadang gimana Bang ya. Bang itu kan gimana isi hatinya. Kalau isi hatinya ada kebencian, tidak ada yang bagus di mata mereka. Tidak ada yang bagus di mata mereka. Kalau isi hati udah tertanam kebencian, tidak akan tapi ada gimana yang bagus. Itu kan ajaran Islam, gimana? Saya menolak Bang. Gini Syekh. Bentar, maaf. Coba datanya mana Bang Edis, gimana itu pelajaran Islam dari mana itu saya? Bukankah menjadi seorang muslim maka dia harus membenci orang Wahyudi dan orang Nasrani? Di dalam hadis. Ya. Saya kurang percaya terhadap hadis-hadis itu. Iya, nah kalau masalah kurang percaya ya saya mau bilang bagaimana Syekh, tapi begitulah bunyi hadis yang dipercaya oleh umat muslim. Karena kan Bang maaf ya, kalau hadis itu ya yang saya tahu itu masalah hadis diterbitkannya di era kejayaan Islam, era Abbasiyah ya. Di situ udah ada Bang kepentingan disusupirlah kepentingan udah ada itu ya. Udah ada itu, bahkan muslim dan muslim juga kontroversi di situ sejujurnya gitu. Seperti apa Abang kenal Ibnu Syihab? Ibnu Syihab kan dengan Dokter Cakra itu udah berapa jam dia diskusi masalah hadis itu di YouTube sampai 5 jam kalau nggak salah. Ibnu Syihab dan yang lain-lain ada di YouTube diskusi. Karena untuk masalah hadis itu memang sih ya saya boleh menerima hadis dengan catatan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri Bang. Oke, coba kita kasih naik Didis Okio muslim Bang. Halo? Oke lah Syekh, artinya yang saya maksudkan begini Syekh ya. Ketika orang muslim sangat benci terhadap Bible, mengatakan Bible dongeng-dongeng, Bible karangan-karangan, saya cuman pesan begini, jangan kalian bilang seperti itu. Kenapa? Karena ulama-ulama kalian, para mufasir kalian, itu nyolong atau merujuk dari kitab yang kalian fitnahkan itu. Ya seperti barusan Bang Rizal kan
sejujurnya ketendang juga. Seperti mengatakan isi Bible itu dongeng, bohong lah gitu. Kalau bisa dongeng, ternyata ada yang sama dengan Quran. Gimana? Iya, makanya saya bilang ketika umat Ketendang juga. Muslim melecehkan Bible, sebenarnya di detik yang sama dia lagi melecehkan Al-Quran. Karena isi Al-Quran itu isinya banyak diambil dari Bible. Ya memang banyak yang sama itu. Iya, Banyak yang sama. masalahnya begini Syekh, banyak orang tidak pernah membaca keduanya, lalu buru-buru menyimpulkan seperti yang dilakukan banyak umat Muslim. Yang dibaca Quran doang, Bible nggak pernah baca. Coba kalau dia pernah baca Bible, pasti dia akan bilang, sesungguhnya kitabku ini isinya banyak nyolong dari Bible-nya orang Karesten. Ya mungkin saya berarti belum sampai sana Pak, kalau saya. Ya tapi ya sejujurnya sih saya kalau masalah kitab saya sendiri seperti Al-Quran itu, kalau secara translate saya mengerti semuanya. Tapi kalau isinya saya jujur aja masih belajar, belum mengerti semuanya gitu. Kalau secara translate bahasa ya saya ngerti gitu. Saya belajar gitu. Kalau isinya ya saya nggak ngerti. Seperti ini tafsir ini dari mana saya mendapatkan tafsir ini, cerita ini, taruhlah ya. Ini kan sekarang yang sudah dibuka sama komal-komal yang lain tentang tafsir Yasin 1822. Kata Ibnu Ishaq itu atau kata Tobari di situ diterangkan ada nama Paulus, tapi di situ bukan Paulus, Bulus di situ Bulus. namanya, kalau nggak salah. Dan yang di situ yang saya tahu seseorang itu yang meninggal di Bunbun itu ternyata dia pendeta. Nah siapa namanya? Tapi saya di Quran itu tidak disebutkan namanya, cuman ada seorang yang di Bunbun. Udah ada seorang yang di Bunbun. Tapi dalam itu disebutkan nama dan tempat dan pekerjaannya disebutkan di situ. Nah saya juga kok ini dapat dari mana gitu cerita ini gitu ya, cerita ini dapat dari mana saya nggak tahu gitu, dalam tafsir itu saya baca juga gitu. Ya seperti itulah makanya saya bilang ya Syekh ya, artinya umat Muslim itu harus diakui memang memerlukan Bible untuk memahami Al-Quran. Karena kalau tidak demikian, Quran itu akan sangat sukar dipahami oleh orang Muslim itu sendiri, seperti itu. Ya Bang, ini segitu dulu ya. Terima kasih. Saya udah diizinkan diskusi ya. Terima kasih telah meluangkan waktu ya menjawab pertanyaan-pertanyaan saya ya. Saya Sama-sama, ucapkan salam toleransi, keberkahan Tuhan menyertai kita semuanya, seluruh alam dunia ini. Amin. Salam. Pinter kalau disuruh Kayak apa ngomong. yang mau Anda sampaikan, yuk. Kita kalau ngomong sama orang Pinter Muslim, bacot. teman-teman, kita harus turunkan dulu kecerdasan, akal, sehat kita turunkan dulu. Karena yang kita ajak ngomong ini biasanya agak-agak kurang. Terlalu pintar ngomong. Oke. Jangan Coba jangan apa yang mau begitulah. Anda utarakan? Silahkan. Enggak, orang kamu pintar kalau ngomong, kamu terlalu pintar kalau ngomong, bolak-balik omongan itu kamu terlalu ini. Iya, lalu yang mau Anda sampaikan apa? Ya apa mau disampaikan? Nah, kan? Berat kan? Berat teman-teman ngomong Botol sama kau. orang Islam tuh berat. Botol Tapi kau. kalau soal ngomongin bagaimanakah cara mandi junub, itu ahli dia, ahli. Botol kau. Bagaimana jika mendatangi istri yang sedang haid? Ahli, pakarnya agama Islam itu pakar. Botol kau. Oke. Sekarang saya tanya, jikalau Kalau istri dekat di sini, kalau dekat, jikalau ntar istri dulu. sedang haid, Ntar dulu. bolehkah dia Ntar dulu. disetubuhi? Saya Kalau tanya dulu. kalau dekat Ini kan kamu di ahlinya sini, orang Islam nih saya kalau soal ambil beragama. kacamatanya Coba itu. bahasa deh. Coba silakan. Boleh nggak? Boleh tidak menyetubuhi istri Kalau yang sedang dekat di haid? sini saya ambil kacamatanya itu kamu. Nah. Pinter kalau disuruh ngomong. Tahu. Jadi bagaimana? Kalau Pinter istri sedang ngomong. haid, gimana cara Jilat sama mendatanginya? kamu. Jilat sama kamu. Pinter kalau disuruh ngomong. Mau saya tunjukkan hadisnya? Jilat. Gak usah Mau saya hadis-hadis kamu. tunjukkan Pinter hadisnya? kalau disuruh ngomong kamu. Mau
Maunya kamu tuh jelek-jelekin agama orang. No. Ini saya tunjukkan hadisnya. Apakah mau saya tunjukkan hadisnya? Nggak usah pakai hadis. Waduh, Nggak usah takut pakai nih. hadis, akal sehat aja. Pakai akal aja. Baik, saya akan membacakan. Nih, perhatikan ya. Saya akan membacakan bagaimana Enggak cara... yang saya tanya. Ntar dulu. kok Anda ketakutan? Nggak usah hadis. Nggak usah hadis. Kamu itu nggak tahu hadis. Kamu itu nggak tahu hadis. Mau Kamu saya itu cuma bacakan pinter hadisnya? ngomong. Mau saya bacakan Nggak hadisnya? usah kamu itu baca itu nggak bisa. Kamu cuma bisanya Tuh, berat ini. teman-teman, dia udah kesurupan. Nggak bisa kamu itu baca. Teman-teman, Baca nggak nih ya, bisa. bagaimana Kamu seseorang pinternya cuman ini doang. Nggak bisa baca. nggak bisa Nggak baca. bisa baca Terus hadis yang kamu. menerjemahkan ini bagaimana? Itu akal-akalan kamu aja itu. Akal-akalan saya. Berarti yang Pinter menerjemahkan aja ini ngomong saya. kamu. Kamu pinter ngomong makanya ini. Nih, saya bacakan ya. Apa? Nih, saya Nggak usah bacakan. dibaca, saya lebih tahu. Oke, baik. Perhatikan ya, apakah ini karang-karangan saya atau bukan? Ini ahli, orang Islam ahli kalau soal jelasin yang kayak begini-begini, pakarnya. Apa itu? Oke, ini website punya Muslim atau punya Kristen? Wah, kamu itu Sebentar, pinter- ini website pinter kalau punya disuruh Muslim atau punya ngomong. Kristen? Kamu pinter kalau disuruh ngomong. Perhatikan. Pinter kalau disuruh ngomong. Perhatikan, bahwasanya seorang Bacotnya kamu laki-laki itu. bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah ini kan ahlinya dia dalam hal begini, ya kan? Perhatikan, dia berkata, apakah dihalalkan bagiku dari istriku yang sedang haid? Beliau Jilat sama bersabda, kamu, Des. Jilat. Beliau Kalau istrimu bersabda, lagi haid. ini ada. Kamu pinter ngomong kamu. Oke, sekarang ini yang terjemahin siapa? Nggak tahu yang terjemahin Nggak siapa. tahu. Kamu itu Nih loh, pinter kalau disuruh ini yang ngomong. terjemahin Muslim. Nih, bagi kalian apakah dihalalkan jika istri sedang haid? Dihalalkan oleh Muhammad nih. Perhatikan. Apakah dihalalkan bagiku dari istriku yang sedang haid? Beliau bersabda, Ya itu kan hendaklah engkau apakah itu kencangkan apa? sarungnya, Apakah? kemudian Apakah dibolehkan itu? Ntar bagi... dulu. Apakah itu ini apakah? ajaran Kata-kata Muhammad. apakah itu apa? Ini ajaran Muhammad Kata-kata ini. apakah itu apa? Oh, waduh, berat. Kamu kalau disuruh Sulit pinter ini ngomong. orang Islam. Saya tanya sama kamu. Ini Boleh nanya hadis nggak? orang Islam. Saya tanya sama kamu. Boleh nggak? Aduh, berat ini saudara-saudara. Boleh nanya nggak? Imam Sauri Muhammad bin Al-Hasan Imam dalam sebagian Sauri. ulama mazhab Oh, Syafi'i kamu. mengatakan anggota tubuh istri yang harus dijauhi adalah tempat keluarnya darah menstruasi, yaitu fajri. Artinya suami Gila, boleh Des. menggauli istri pada bagian selain farjahanya. Ini ahli orang Des. Muslim kalau bahas yang kayak begini-begini. Betul. Edis. Waduh, berat, Jangan nyerocos saudara-saudara. sendiri. Ini banyak Saya mau nih tanya. hadis-hadisnya. Banyak Saya mau saudara-saudara. tanya, jangan nyerocos sendiri. Jadi Mau kalau tanya, boleh nggak mendatangi nggak? istri yang Bisa sedang haid? nggak? Jilat. Boleh mendatangi istri yang sedang haid. Tahu jilat nggak? Ngerti jilat nggak kamu? Ini orang Islam nih. Ahlinya. Kalau Saya soal mau tanya membaca sama yang kamu, begini-begini, boleh nggak? Bisa ahli nggak saya ini, tanya? teman. Bahkan nabinya saja itu di apa nih? Perhatikan ya. Nih. Ngeselin Dis kalau dengerin omongan kamu itu Dis, ngeselin. Benar-benar Kalau ada di sini mereka saja yang mengatakan cicak ya. itu. Nabi itu memiliki kekuatan seksual setara 30 laki-laki. Nah, itu kamu salah menafsirkan, Dis. Kamu itu
Rasulullah menggilir 11 istrinya dengan kekuatan seksual setara 30 laki-laki. Betul. Kamu itu salah menafsirkan, Des. Oh, salah menafsirkan. Apakah Pikiran yang nulis kamu ini itu saya? Enggak Yang nulis segini, ini Des. saya? Enggak seujung kuku, Des. Pikiran yang kamu nulis itu ini enggak siapa? seujung kuku. Otak kamu itu enggak seujung kuku, Des. Ini Jadi Nabi pikiran kamu menggilir itu cuma baca. istri-istrinya. Artinya itu Karena enggak Nabi diini sama memiliki kamu. kekuatan setara 30 pria. Maka Kamu itu belum tahu. kalau soal belum tahu kalau artinya soal yang hubungan sesungguhnya seksual, kamu itu, Des. rajanya Muhammad ini Yang penting lihat pakarnya, tulisan kamu ahlinya. itu cuma bisanya Gimana? baca, Des. Kamu itu cuma bisanya baca. Artinya itu nggak tahu kamu. Ya sudah, Kamu coba cuma kamu bisanya yang baca ngartikan. doang. Kamu yang ngartikan. Saya nggak Artinya ngerti. itu Coba nggak kamu yang bisa. ngartikan. Kamu yang ngartikan, coba. Coba saya mau tanya sama kamu. Saya Coba mau tanya ini sama kamu yang kamu. ngartikan. Buang Saya itu, nggak buang ngerti itu. bahasa Indonesia. Saya Coba kamu secara ngartikan. akal sehat aja. Saya mau tanya sama kau. Aduh, lari kemana-mana. Kau manusia, kenapa nyembah manusia? Wah, itu lagi kan? Ayo. Baik. Kau manusia, kenapa nyembah manusia kau? Baik. Saya balik kamera saya. Ayo, jeruk Balik makan kamera. jeruk. Ini adalah tema yang orang Islam paling bahas. Paling menjadi tema utama mereka. Menyembah manusia. Saya mau tanya sama kamu. Saya mau tanya sama kamu. Boleh nggak nanya saya? Mayat dalam kubur gimana? Bukan. Kamu itu nggak tahu, Dis. Oke. Kamu itu pemikirannya itu sempit kamu. Yang kamu maksud menyembah itu bagaimana? Siapa yang coba? nyembah dalam kuburan? Oke, sebentar. Siapa yang nyembah dalam sebentar. kuburan? Pelan, tenangkan diri dulu. Saya tarik mau tanya nafas. sama kau. Saya mau Hembuskan tanya nafas. sama kau. Kau manusia, kenapa Tarik nyembah nafas. manusia? Hembuskan nafas. Ayo enggak. Sudah tenang. Kau manusia, kenapa nyembah manusia? Oke, apa yang dimaksud menyembah manusia? Ya, Yesus kan manusia. Ya, Manusia bukan? Yang saya tanya kepada Lahir- kamu Hanafi, apa yang kamu maksud dengan menyembah? Kau nyembah manusia? Dan ditanya Yesus menyembah apa manusia dia bingung bukan? kan? Menyembah yang kamu maksud tuh bagaimana? Kamu itu Begini. pintar ngomong, Dis. Sebentar. Kamu Menyembah yang itu kamu maksud begini atau bagaimana? Ntar dulu. Kamu itu bisanya cuman membolak-balik omongan. Loh, kamu itu saya hanya cuman meminta baca. klarifikasi dari kamu. Artinya itu nggak Kamu bisa. kan bertanya kamu. kepada saya, kenapa kamu menyembah manusia? Nah, saya tanya dulu. Coba saya yang tanya kamu sama kau maksud lah. dengan menyembah itu gimana? Perbuatan Saya apa itu menyembah itu? Saya tanya sama kau, boleh nggak? Hah? Saya tanya dari tadi sama kamu. Menyembah yang Udah kamu tanya maksud terus kau itu dari tadi, perbuatan ah. bagaimana? Apanya? Waduh, botolnya udah nggak karu-karuan. Udah, kamu di bawah sana. Kamu yang botol, Des. Botolmu nggak karu-karuan. Kenapa kamu menyembah manusia? Saya tanya sama kamu, yang kamu maksud menyembah tuh bagaimana? Apa yang kamu maksudkan dengan perbuatan menyembah? Atau gini-gini atau bagaimana? Sungguh nekat yang nyata ya. Yuk kita kasih naik ada sebentar Abil Ababil. Oke. Oh ini aja Rohimkan. Oke, Rohimkan. Kita beri semangat dulu Rohimkan. Ya, selamat malam saudara Rohimkan. Iya, selamat malam. Ya, silakan Rohimkan, nyalakan kamera Anda. Oh ya. Udah ada kameranya? Nggak ada kameranya. Apa itu? Rusak? Rusak? Iya. Oke, baik. Karena Anda sudah malu jadi orang Islam, karena Anda sudah tidak pede lagi jadi orang Islam, orang-orang seperti Anda tiada lain tempatnya adalah di neraka jahanam. Dan tiadalah Anda itu kecuali Anda ditendang dari sini. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita masih mencari ya muslim-muslim yang masih bangga dengan keislamannya ya. Kalau muslim sudah tidak berani ya menunjukkan jati dirinya dia seorang muslim, malu dia menyalakan kamera, tidak pede dia dilihat orang jadi orang Islam,
kita tendang langsung dari. Oke, selamat malam Ghazali. Halo Ghazali. Selamat malam saudara Ghazali. Oke, Ghazali tidak nyambung-nyambung, jadi kita turunkan dulu. Kita naikkan kembali ada Abdul Rohim. Iya, selamat malam. Apakah Anda orang Muslim? Ya. Muslim. Muslim. Baik, tadi Abdul Rohim sudah menyimak dari tadi atau baru datang atau bagaimana? Baru menyimak. Baru Ya. menyimak Apa langsung yang naik. mau Anda sampaikan, Pak Abdul Rohim? Silakan. Ya, saya sampaikan itu yang tadi itu katanya ya manusia nyembah manusia, cuman sedengar begitu ya. Mau lanjutkan yang itu? Ya, apakah betul umat Kristen itu menyembah manusia atau tidak? Oke. Baik, sebelum saya jawab ya atau tidak, yang Anda maksud menyembah itu apa? Yang Gini-gini kah? menyembah itu menurut saya Atau bagaimana? bukan begitu. Terus? Yang menyembah itu menurut saya dari keyakinan hati dan pikiran dan itu Menyembah itu keyakinan kita hati itu, dan pikiran. Maksudnya? ya menyatulah menyembah sama Allah. Kalian sudah tahu kan bagaimana Kita kualitas orang meyakini. Islam kan? Itu. Ya, Memang teman-teman umpamanya memang kita gini, menyembah saya tuh udah sama punya pengalaman Allah, ya. panjang Ya. teman-teman. Ketika orang Islam bicara, mereka itu bahkan nggak tahu apa yang mereka ucapkan. Coba definisikan dulu gini. Apakah yang dimaksud dengan perbuatan menyembah? Coba definisikan dulu. Apa itu perbuatan menyembah? Itu menyembah itu kalau umat Islam ya. Kalau umat Islam biasanya menyembah itu menghadap Tuhan yang Maha Esa itu sholat, bersembahyang lah. Menghadap menyembah. Tuhan, sholat, bersembahyang. Maksudnya gimana itu? Perbuatan apa itu menyembah itu? Ya melakukan sholat itu. Melakukan sholat. Kita menghadap Allah. Kita meyakini. Berat kan? Berat. Botol. Bahwa kita itu. Gini aja, mau nggak saya bantuin pakai kamus bahasa Indonesia? Mau? Mau. Oke. Kita definisikan apa yang dimaksud dengan menyembah. Baik ya. Apa itu menyembah gimana? menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Nih, saya balikkan kamera saya. Ya. Nih ya. Perhatikan ya. Oke. Ya. Menyembah. Kata dasarnya sembah. Pernyataan hormat dan hikmat dinyatakan dengan cara, perhatikan. Dinyatakan dengan cara menangkupkan kedua belah tangan atau menyusun jari 10 lalu mengangkatnya hingga ke bawah dagu atau dengan menyentuhkan ibu jari ke hidung, menghormati dengan sembah atau kata perkataan yang ditujukan kepada orang yang dimuliakan. Contoh misalnya Itu cara menyembah lah. Gimana? Caranya lah. Apa? Ya yang kita umpamanya menyembah pakai cara seperti itulah menurut sampean. Tadi kan Menurut katanya tulisan menyembah. itu. Menyembah menurut KBBI pengertiannya ini gimana? Iya, itu
bukan pengertian menurut itu. Baik, ini saya kasih contoh tahu, ya. saya Nih ya. ngerti. Saya kasih contoh. Hmm. Nih, Ya. perhatikan ya. Ini orang Islam nih. Ini Ya. orang Islam semua ini pelakunya ini. Perhatikan ya. Nah, Ini ya, terus ya, pelakunya ya. orang Islam. Sebentar, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Ya, ya. Sabar, sabar, sabar. Bang, Oke, ini kalau saya namanya sabar ini, terus. tenang, tenang. Ini namanya ini tari Ya. sembah ini. Nah, Yang mana? tari sembah ini dilakukan ketika ada orang atau pembesar-pembesar. Namanya tari sembah. Nah, umat apa itu? Apa? Ini umat muslim. Umat apa itu? Ini umat muslim. Ya, ya, Anda ya. tidak bisa melihat ini. Tidak Ini- masalah, tidak ini. masalah. Terus, terus. Waduh, berat ini. Tidak masalah. Berarti ini mereka menyembah manusia nggak? Yang mana? Yang mana? Itu umat muslim. Muslim. Ada tulisan. Berat, saudara-saudara. Ini namanya tari sembah. Namanya saja sudah tari sembah. Tahu tari sembah? Tari Mereka sembah. Ya, melakukan ya. tari-tarian sembah untuk menyambut Oh, iya, pembesar-pembesar. Ada bupati datang, tari sembah. Memang botol, nggak karu-karuan. iya. Memang kalian ini. Enggak aduh. memohon enggak sama bupati lagi tuh. Gimana? Kenapa gak karu-karuan? Kenapa Tadi gak Anda saya karu-karuan? tanya, apa sembah Iya, terus itu? jelaskan. Iya tahu, jelaskan terus. Enggak apa-apa. Makanya saya tanya, lihat. ketika ini sepasukan orang atau sekerumpulan orang melakukan tari sembah ini loh, ini tangannya nih, perhatikan nih, ini loh, ini namanya tari sembah nih, tangannya Ya. melakukan gerakan yang Ya. dimaksud dengan Iya, kamus tahu. KBBI tadi, Tahu. melakukan gerakan penyembahan, Nah, tangannya iya, begini tahu. nih, begini, tangannya begini nih, Nah, nih, perhatikan, itu tahu, namanya iya, tari tahu. sembah. Dilakukan Tahu, untuk tahu. menghormati seseorang. Waduh, ini berat. Iya tahu, Mas, tahu saya tahu. Saya ngomong sudah Iya, tahu. bahkan di Bang dengerin ya, di dengar pelan-pelan dengar ya. Di Sumatera Utara iya, tenang ada aja. namanya tortor somba namanya. Ada tortor sembah itu begini juga ada, tortor sembah. Itu digunakan Iya, untuk iya, menyambut raja-raja, untuk menyambut orang-orang pembesar-pembesar yang dihormati. Nah, di Lampung Lah, iya, pun ada tahu. ini namanya tari sembah. Saya tanya kepada Anda, Ngerti. kamu bilang orang Kristen nyembah manusia, orang Islam nyembah manusia. Gimana sih kamu? Orang Islam itu nyembah manusia, gimana? Botolmu terlalu banget, gimana? Iya, sih. Maksud saya aduh, bukan berat menyembah memang. seperti namanya saya menghormati, bukan. Seakan-akan kita menyembah seperti menghormati itu, Mas, bukan menyembah Oke. secara batin. Tadi kan pertanyaanmu Beda lain. begini, Abdul Rohim dengar. Ya. Tadi kamu bertanya kepada Ya. saya, apakah kalian orang Kristen melakukan yang sedemikian itu, menyembah manusia namanya Yesus? Nah, saya konfirmasi dulu. Menyembah yang Anda maksud Ya. sesuai dengan KBBI itu sudah kita jelaskan. Nah, ternyata kalau kamu mempermasalahkan orang Kristen menyembah Yesus, bagaimana dengan umat muslim yang menyembah manusia? Oh, berarti saya keliru, tanyalah. Maksud saya gini, Mas, mohon maaf ya. Gimana? Keyakinan Mas itu, apakah Tuhan itu satu atau tiga gitu toh? Udah lompat lagi. Aduh, udah dibawa dulu, tidur lah, di bawah sana. Aduh. Kita masih mencari teman-teman ya, seorang muslim yang masih bisa fokus dengan satu permasalahan, kita selesaikan masalah itu. Karena begini, pengalaman saya memang begitu teman-teman. Ketika kita ikuti orang Islam, nanti lompat dia ke sana. Lompat ke sana. Dibahas kita masuk ke situ, dia lompat ke sana lagi. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Sabar, kita lihat ada siapa ini. Sebentar ya.